Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Perawat. Saya senang sekali bisa menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah. Nah, di video-video ini kita akan fokuskan untuk membahas berkaitan dengan keperawatan dan perawatan pasien ya. Nah, di video yang perdana ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya dan cerita berkaitan dengan proses dari sebelum mengenal apa itu perawat sampai dengan bisa kuliah perawat dan bekerja sebagai perawat ya. Oke, tentu setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan membagikan proses saya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi buat teman-teman, buat adik-adik yang saat ini sedang belajar keperawatan ataupun yang akan menentukan jurusan kuliah di keperawatan. Oke ya. Saya memang berasal dari bukan keluarga yang sangat mampu gitu ya, jadi berasal dari keluarga yang biasa aja, sederhana gitu ya. Bahkan untuk informasi menjadi seorang perawat pun itu sama sekali ketika lulus SMA itu tidak ada kepikiran gitu ya. Nah, dulu pas saya pas saya lulus SMA tahun 2018, yang ada di pikiran saya adalah kuliah di guru gitu ya, keguruan gitu ya. Nah, saya sudah daftar waktu itu di Universitas Negeri Semarang, alhamdulillah sudah lolos, sudah diterima, tinggal waktu itu proses pembayaran ya. Waktu itu ada uang pangkal kayak gitu ya, apa istilahnya lah saya lupa. Nah, kemudian teman saya ya, alhamdulillah Allah tunjukkan jalan gitu ya. Teman saya itu kebetulan orang tuanya adalah seorang perawat ya. Nah, mungkin mendapatkan informasi entah dari mana gitu ya. Nah, teman itu mengajak saya juga gitu untuk ikut daftar di waktu itu di Poltekkes Kemenkes Semarang ya, gitu ya, kampusnya yang di Purwokerto. Nah, saya ikut aja waktu itu ya, sekitar 3 orang ya, laki-laki semua. Alhamdulillah itu, dan alhamdulillahnya ketiga-tiganya diterima semua. Itu hal yang sangat luar biasa ya, dengan mengalahkan ribuan orang gitu ya untuk seleksi. Kita berangkat 3 orang, alhamdulillah seluruhnya diterima ya, itu hal yang sangat luar biasa. Nah, waktu itu pas tahun 2011 saya lulus. Nah, kita pikir ketika kita lulus gitu, kita akan langsung dapat pekerjaan di tempat kita masing-masing gitu ya. Namun ternyata tidak ya, tidak semudah itu teman-teman. Jadi waktu itu kita juga langsung daftar-daftar ya, begitu semangatnya ya. Ketika punya ijazah langsung kita daftar-daftar rumah sakit negeri ataupun swasta di daerah kami ya. Nah, alhamdulillah tuh ada yang manggil ya waktu itu di rumah sakit swasta. Saya coba ikut tes. Alhamdulillah sudah lulus tes tulis, tes wawancara, terakhir tes kesehatan. Sudah diinformasikan juga oleh bagian SDM-nya bahwa saya diterima dan tinggal menunggu saja untuk kapan mulai bekerjanya gitu ya. Namun setelah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan lebih dari sebulan tidak ada kabar sama sekali. Itu pernah ya. Kemudian yang saya herannya juga, saya dan teman-teman itu pingin daftar sebagai magang gitu ya di rumah sakit RSUD waktu itu ya. Itu sama sekali nggak ada kabar ya, nggak ada kabar panggilan, nggak ada kabar apapun gitu ya. Nah, saya juga menanti lowongan pun nggak ada gitu ya. Yang kemudian saya diajak teman saya waktu itu, teman sekelas, kebetulan saudaranya ada yang bekerja di klinik di daerah Karawang. Saya ikut ke sana, kita kerja di sana, alhamdulillah dapat 6 bulan dan ingin tahu gajinya berapa. Jadi gaji pertama kali itu kita terima itu untuk bulanannya adalah 600.000 ya untuk daerah Karawang. Kemudian untuk insentif atau jasa medisnya itu sekitar 300. Jadi total kita terima adalah 900.000 itu sebulan ya, tahun 2011. Kemudian itu sudah sudah termasuk mes, makan gitu. Jadi 900.000 ya insya Allah kalau kita nggak pakai ya bersih gitu ya. Sedangkan kita butuh buat jajan, buat pulsa dan lain-lain. Nah, kemudian 6 bulan dari sana kita pulang ke kampung masing-masing gitu ya. Karena kebetulan lagi banyak pembukaan lowongan. Salah satunya di RSUD Margono waktu itu ya. Dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Universitas Jenderal Sudirman ya. Saya alhamdulillah diterima Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Kemudian teman saya diterima di Rumah Sakit Margono waktu itu ya, RSUD ya. Nah, 1 bulan saya di RSGM Gigi dan Mulut itu ada lowongan di Rumah Sakit RSUD Banyumas gitu ya. Saya coba melamar juga di sana, alhamdulillah diterima di RSUD Banyumas, dan alhamdulillah saya akhirnya memilih untuk bekerja di RSUD Banyumas. Karena waktu itu memang di Rumah Sakit Gigi dan Mulut masih baru ya, benar-benar baru dibuka, jadi belum ada pasiennya. Jadi kita kerjanya di sana bingung gitu ya, setiap hari hanya menyusun SOP rapat gitu ya. Jadi belum menemukan in-nya gitu ya dalam mengaplikasikan ilmu gitu ya. Akhirnya saya bekerja di RSUD Banyumas, alhamdulillah diterima gitu ya. Itu suatu apresiasi banget menurut saya ya. Ibaratnya saya dari luar Banyumas gitu ya, bisa diterima di Rumah Sakit Banyumas, itu alhamdulillah banget gitu ya. Dan benar-benar menurut saya cukup transparan ya, RSUD Banyumas itu keren. Saya di sana kurang lebih sekitar 7 bulan waktu itu ya. Di akhir 2012 kebetulan ada lowongan CPNS ya. Nah, saya dan kakak senior saya milih di rumah sakit yang saat ini saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ya, karena waktu itu baru pembukaan untuk angkatan keduanya. Ada lowongan kurang lebih dibutuhkan 60 perawat ya waktu itu ya. Kita daftar, alhamdulillah lulus dan diterima. Itu alhamdulillah, itu seneng banget, itu bisa mewujudkan keinginan orang tua gitu ya, yang ingin anaknya bisa jadi pegawai gitu. Syukur banget alhamdulillah. Nah, 2013 mulai bekerja sampai dengan saat ini ya. Kemarin kepotong 3,5 tahun karena ada tugas belajar ya di Universitas Diponegoro tahun 2019. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dan masih bekerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Nah, mudah-mudahan cerita ini yang sedikit ini bisa memberikan motivasi ya buat teman-teman adik-adik yang sekarang masih kuliah di keperawatan atau akan memilih kuliah jurusan keperawatan. Semangat terus, mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita teman-teman ya. Pokoknya selalu berpikir positif, insya Allah ikhlas dalam menjalani proses ini. Mudah-mudahan Allah akan tunjukkan jalan yang terbaik buat teman-teman ya, buat kita semua ya. Tetap semangat. Buat bapak ibu yang ingin menyekolahkan anaknya di keperawatan, terus semangat, terus dukung anaknya. Insya Allah dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Oke, mudah-mudahan video ini yang sedikit bisa bermanfaat. Salam sehat, salam perawat, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.